Gimana Pak Untung rasanya setelah viral karena berhasil membubarkan jemaah sholat Idul Fitri di Bantul? Lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya, sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan. Jenengan makin terkenal loh Pak, tahu sendiri toh netizen 062 itu bagaimana kalau mensikapi hal-hal seperti ini. Makanya ya Pak, jenengan itu lain kali berpikir dulu sebelum bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, maafkan lahiran batin, terutama bagi umat Islam yang merayakan Idul Fitri. Semoga dari yang berbahagia ini kita semua mendapatkan kebahagiaan. Adanya khotbah Idul Fitri yang dilakukan oleh seorang doktor, juga seorang dosen bergelar akademik doktor, yang mengatakan atau memberikan khotbah di Idul Fitri, memasukkan poin-poin atau materi-materi berkenaan dengan politik, kecurangan politik, dan sebagainya. Akhirnya Ustadz Untung Cahyono namanya banyak digoreng netizen dan menjadi perhatian khalayak. Jadi dalam menanggapi itu, mungkin si Ustadz ini salah kamar, salah tempat. Di mana momen bahagia di hari Idul Fitri seharusnya menjadi tempat yang berbahagia, tempat saling memaaf-maafan, bukan tempat untuk orang berpikir bagaimana kesalahan si A, bagaimana kesalahan si B, bagaimana soal urusan politik yang cukup menyita waktu masyarakat Indonesia. Memang kebanyakan orang-orang pintar yang mungkin terlalu pintar, bergelar akademik, terkadang lupa di mana kita berdiri, di mana tempat kita menyampaikan itu. Mohon maaf, ini menurut saya, kenapa nabi-nabi dan rasul menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang wajar agar bisa bersosialisasi. Dan terkadang teman-teman yang memiliki pengetahuan mumpuni, pengetahuan dan ilmu yang tinggi terkadang lupa. Kita berhadapan dengan siapa, kapan, waktunya bagaimana, di mana. Terjadi warga di kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi, introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal, ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal, berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini, khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks, ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan, supaya kalau perlu bahkan ya, ini kan punya tradisi di taman ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya, komunikasi warga kami begini-begini. Terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Joko belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di press conference yang ini. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya, sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak. Menghadapi momen-momen lebaran, mungkin
tidak pada tempatnya berbicara seperti itu. Lain halnya barangkali kampanye. Kampanye pun ya tidak sebaiknya melakukan atau menyindir-nyindir yang cukup telak. Ini bukan persoalan pendukung 01, 02, 03. Nah, si Ustadz ini mungkin salah tempat ya, salah kamar. Terkadang juga perlu diingat, berapa persen masyarakat yang kadang mau disamakan dengan cara berpikir kita, atau maksud saya cara berpikir seorang ilmuwan. Seorang yang barangkali dipaksakan dengan cara pemikiran-pemikiran tertentu mungkin tidak sanggup menerimanya, maka itu bubar, khotbahnya bubar. Nah, ini ada gorengan-gorengan dari netizen. Apakah bubarnya khotbah tersebut dianggap tidak sah dan curang harus diulang? Apakah saat pendaftaran harus diulang? Maksud saya, ya apa boleh buat? Siapa yang menanggung ini? Dalam sebuah ajaran, bagaimana pemimpin, khotbah ini kan seorang pemimpin, dia di atas panggung. Bagaimana dia bisa mengamankan jamaah-jamaahnya, bisa mendengarkan dengan baik, bisa. Si pengkhotbah yang memiliki ilmu juga harus bisa menarik perhatian. Kan nggak enak nih, ditinggalin, yang kelihatan hanya rumput saja, orang mayoritas bubar. Jadi memang tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu. Yang saya maksudkan tadi, terkadang teman-teman yang berilmu tinggi, berpengetahuan tinggi lupa dengan siapa kita berada, di mana kita berdiri, di mana kita bernapas. Ya disitulah bentuknya. Tak mungkinlah ini seorang, apa ya, maksud saya misalnya ada belalang saja. Belalang yang warnanya hijau biasanya di daun, tidak di batu-batu. Artinya dia harus menyesuaikan. Jangan memaksakan pemikiran kita. Terkadang pemikiran kita tidak sama dengan orang. Pikiran dan otak kita, apa yang kita inginkan juga tidak sama. Lebih-lebih di situ banyak momen orang khotbah. Maksud saya orang datang sholat id, itu berbagai macam bentuk, berbagai macam etnis barangkali ya, menyatu di situ. Mereka melupakan hal-hal politik. Percayalah, silaturahmi Idul Fitri ke rumah-rumah tetangga itu sangat sakit apabila membahas soal politik, sementara momen tersebut adalah momen bermaaf-maafan, bersilaturahmi, melupakan hal-hal yang seperti itu. Saya rasa teman-teman yang ahli, yang jago, yang berpendidikan tinggi juga harus berpikir jelas lah. Di mana kita berhadapan, di mana kita berdiri. Jadi tidak bisa dipaksakan tiba-tiba harus A, tiba-tiba harus B. Otak kita juga terkadang bagi kita yang tidak bisa menerima karena ilmunya terlalu tinggi. Ilmunya terlalu tinggi, omongannya terlalu tinggi. Ya orang-orang yang kita tidak bisa terima ini terkadang jenuh. Terkadang tidak maulah. Banyak yang mau dipikirkan yang lain daripada memikirkan hal-hal seperti itu. Akhirnya Ustadz Untung Cayono ini kan akhirnya digoreng. Malulah, malu semua. Digoreng oleh netizen. Belum tentu yang netizen tadi dari 02 yang menggoreng, mungkin juga 01, mungkin juga 03. Karena apa? Mereka 01, 02, 03 barangkali sama-sama berusaha untuk melupakan betapa kompetisi Pilpres sangat menguras tenaga dan pikiran. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.